لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه العظام وآلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه الأعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adalah nikmat yang besar yang mesti kita syukuri pada hari ini, di hari yang ke-6 kita masih diberikan Allah kesempatan. Semoga hari-hari yang telah berlalu menjadi simpanan yang insya Allah kita nikmati di saat dengan Allah kita bertemu. Mudah-mudahan tidak ada yang rusak dengan segala perusak amal kita. Oleh itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, atas nikmat inayah dan ma'unahnya, sehingga kita bisa kayaknya tanpa terasa ya, 6 hari sudah hampir berlalu, 5 sudah berlalu, hari ini yang ke-6, tidak lama raya lagi. Subhanallah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga senantiasa menjadi teladan dan imam kita, yang senantiasa kita cintai dan kita bela, karena sesungguhnya cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah keselamatan, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah kebahagiaan. Sebab cinta kepada beliau tak bertepuk sebelah tangan, karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan sakit, tak berbunyi dia. Tapi cinta kepada Nabi insya Allah adalah cinta yang diterima, karena Nabi alaihi salatu wassalam sangat mencintai kita sampai ke akhirat nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam serial Mahabbatu Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mendatangkan banyak sekali manfaat dan faedah untuk kita
di dunia sampai ke akhirat nanti. Karena cinta kepadanya membuat kita mesti mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membuat kita semangat untuk berilmu dan bertanya. Makanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak berani melakukan sesuatu kalau masih bisa bertanya tentang apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam suatu pekerjaan itu. Misalnya hari ini kita tentang puasa Ramadan. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menunaikan puasa Ramadan. Inilah semangat cinta yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka jangankan berkorban perasaan, bahkan berkorban jiwa pun mereka siap. Apalagi hanya sekedar berkorban perasaan, rasanya enggak enak, rasanya enggak pas dan sebagainya. Nabi SAW bagi mereka adalah ruh kehidupan. Nabi SAW adalah sesuatu yang mesti didahulukan. Karena memang manisnya keimanan itu, seperti faedah yang ketiga, yaitu terasa manisnya iman. Bila seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada siapapun. Subhanallah. Manisnya iman itu akan terasa bila mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kepada siapapun. Dalam pembahasan kita yang terakhir kemarin, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada 3 perkara yang siapa yang ada padanya ketiga perkara ini, dia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Imam An-Nawawi menafsirkan, menjelaskan apa makna daripada manis iman itu. Ya, bukan manis di bibir, bukan pemanis kata-kata untuk dinyanyikan dengan nada dan irama, tidak. Tapi manisnya iman itu adalah istilzazut ta'at, merasakan lezatnya ketaatan. Dan ini dibuktikan langsung oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, saking lezatnya berbuat taat kepada Allah, yaitu dengan menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, menyebarkannya, sampai Imam An-Nawawi melupakan kelezatan dunia. Apa yang paling lezat di dunia ini? Nikah. Tahu aja tuh. Ya untung nikah itu separuh agama. Oh, enggak berat itu sih. Banyak masalah nikah tuh. Tapi indahnya lebih banyak. Berarti yang paling nikmat di dunia nikah. Di akhirat surga. Salah. Ada yang tahu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih nikmat daripada surga. Nikmat yang terbesar dalam surga nikah lagi ya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, sampai Imam An-Nawawi rahimahullah lupa menikah sampai wafatnya rahimahullah taala. Karena dia merasakan istilzadut ta'at ini. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian wa tahammulil masyaqqi fiha, yaitu siap menanggung kesulitan dalam melaksanakan ketaatan itu. Sanggup menanggung kesulitan
dalam melaksanakan taat itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ya, kita alhamdulillah di masa yang kondusif dan aman dalam mempertahankan ketaatan. Lihat para sahabat dulu harus berkorban nyawa untuk mempertahankan imannya. Betul kan? Ya, taat kepada Nabi SAW kadang-kadang mengharuskan dia harus terancam keselamatannya. Ketika Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhu ditangkap oleh orang-orang Quraisy, lalu disiksa, dipotong anggota tubuhnya satu persatu. Ngeri, dengar ini ngeri, apalagi nengok, apalagi merasakan. Subhanallah. Lalu datang Abu Sufyan, waktu itu dia belum masuk Islam. Dia tanyakan kepadanya, "Ya Zaid, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak wa anta jalisun ma'a ahlik?" Apakah engkau suka, hai Zaid? Dia menawarkan, ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa ke sini, kamu kami bebaskan. Itu lebih kurang bahasanya. Kamu suka enggak Muhammad berada di tempat ini, maksudnya kami siksa dan kami bunuh, lalu engkau kami selamatkan dengan keluargamu? Jawaban Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhu, wallahi la uhibbu an yakuna Muhammadun fi manzilihi ma'a ahli wa tashuquhu shawkatun wa ana baina ahli. Demi Allah, saya tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama keluarganya dan saya bersama keluarga saya, padahal beliau tertusuk duri. Jangankan untuk dibunuh atau disakiti, tertusuk duri saja bagi saya menyakitkan. Karena memang kaum muslimin bila cinta itu sudah menyatu, sakit di situ, sakit di sini. Apa yang kau rasakan? Sambung. Antum tidak romantis nampaknya. Apa yang kau rasakan? Hah? Ini bukan lagu. Ini cinta. Apa yang kau rasakan? Ku rasakan juga. Jangankan antara istri dengan suami, antara muslim dengan muslim. Nabi ibaratkan, mathalul mu'min kal bunyan. Bukan. Apa namanya? Kamathalil jasadil wahid. Bahwa perumpamaan seorang muslim dan muslim lainnya dalam kasih sayang, dalam saling merahmati, cinta adalah seperti satu tubuh. Ada seperti satu tubuh. Apabila salah satunya merasa sakit, yang lain ikut sakit. Karena apa? Cinta. Nah, cinta kita kepada Nabi SAW di atas cinta kita kepada siapapun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kata Zaid ibn Dathinah radhiyallahu ta'ala, demi Allah saya tidak suka saya bersenang-senang dengan keluargaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, tapi karena beliau kena duri, tertusuk duri. Apa yang kau rasakan? Ku rasakan juga sakitnya yang kita kasihi, sakit pada diri kita. Tapi kalau sudah sesama kita ya menderita sakit, misalnya istrinya, terbesit dalam hatinya doa, ya Allah segerakanlah ya Allah, bukan segera sembuh. Hah? Kalau begitu masih ada cinta? Hah? Berdoa dia, alhamdulillah, untung sakit ya, untung sakit. Kalau bisa cepat sehat, alhamdulillah masih cinta. Tapi kalau cepat lewat, berarti sudah nggak ada. Kita sesama muslim juga seperti itu, kaum muslimin. Kalau masih ada cinta di sini, siapapun yang kita lihat mendapatkan suatu musibah, sakitnya tuh di sini. Dan sebaliknya, siapapun yang dapat nikmat, senangnya tuh di sini. Itulah mukmin dengan mukmin. Dan ini tak mungkin terrealisasi sampai kita mencintai Nabi alaihissalatu wassalam
lebih daripada cintai segalanya. Karena nanti datang derajat kedua yang merasakan manis iman itu tidak mencintai seseorang kecuali lillahi ta'ala. Maka tuan-tuan dan perempuan, kalau nak cintai yang abadi terhadap suami atau istri, cintailah karena Allah, demi Allah. Tak ada yang lebih awet daripada cinta karena Allah. Itulah sebabnya ketika seorang orang kaya punya istri, punya anak yang cantik jelita. Kalau cantik banyak pelamarnya, dilamar orang kaya juga. Bahkan ada pejabat yang melamar. Lalu kata ayahnya, bingung dia, siapa yang diterima? Di antaranya ada ustadz juga yang melamarnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi ustadz kan tak banyak duitnya. Ditanya pula ke Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imamul Basriin fit tabi'in, imam orang Basrah dan bahkan imamul muslimin di zaman tabi'in. Hasan Basri kenal kan? Banyak di Indonesia Pak Hasan Basri? Iya, iya, saking ada di sini. Mana Pak Hasan Basri? Oh, enggak ada. Masya Allah. Saking terkenalnya beliau sampai ke seantero dunia ini ada nama Hasan Basri. Ini diambil dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Lalu orang tua tadi bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Imam, ayah punya anak yang cantik, cerdas lagi, kaya orang tuanya, yang banyak para pelamar, kathurul khuttabu alaiha, banyak yang datang ingin melamarnya, ya, baik dengan gagah berani seperti pangeran, atau yang malu-malu tapi mau seperti ustadz tadi, ya, ustadz ini kan mau tapi malu gitu. Nah, itu makanya ustadz ini kalem-kalem kadang, mau tapi malu. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT, dengan siapa man uzawwijuha minhum, siapa yang aku nikahkan dengannya? Dijawab oleh Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, zawwijha salihan, nikahkan dia dengan yang saleh di antara mereka. Kan saleh kaya tidak ada masalah kan? Hah? Saleh pejabat tidak ada masalah kan? Saleh ustaz tidak ada masalah kan? Ini masalahnya. Nikahkan dengan yang saleh di antara mereka, tidak masalah. Makanya berdoa, kalau belum menikah antum doa, mintalah yang salihah, cantik tidak masalah, asal minta istri yang salihah, cantik tidak masalah, asal kaya. Ya, asal kaya tidak ada masalah. Minta aja sama Allah SWT. Yang penting salih. Apa sebab? Boleh berikan alasan. Li'annahu idza kana salihan, kalau dia laki-laki salih, mencintai karena Allah. Orang saleh itu mencintai karena Allah. Tapi yang tidak saleh mencintai karena fisiknya. Kalau masih cantik, awet. Kalau masih kaya, dekat. Kalau masih hebat, mantap. Tapi kalau sudah hilang kecantikannya, pudar. Jelas ya? Tapi kalau dengan kesalehan, cantik sepanjang hidup. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek masih tidur sebantal. 17 tahun ke atas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa alasan imam tadi? Li'annahu iza ahabbaha akramaha. Sebab kalau laki-laki saleh menikah dengan putrimu, bila dia mencintainya, dia akan muliakan istrinya. Kalau dia mencintai istrinya, semakin dimuliakannya. Tahulah kaum muslimin dan muslimat bahwa tanda iman yang sesungguhnya, orang yang terbaik kepada keluarganya. Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan yang saya adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Masya Allah, berapa banyak orang terpuji di luar, Masya Allah dapat cap begini. Kalau cap begini apa namanya? The best ya. Tapi pas sampai depan istrinya gini juga, tapi begini. Allah musta'an. Ini terbalik tau muslimin. Kalau nak tunjukkan hebat itu, tunjukkan dulu pada istri antum, jangan pada orang lain. Orang lain itu banyak kamuflasenya. Tunjukkan pada istri bahwa begini. Kalau sudah sanggup suami istri antum bilang sama antum, bapak gimana bu? Sambil tersenyum. Tapi kalau kadang gini katanya, lebih sering pula gininya katanya, karena Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bila dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Wa in karihaha lam yuhinha. Bila dia tidak mencintainya, dia tidak akan menghinakannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi, maka mencintai Nabi SAW, mencintai sunnahnya Nabi SAW, membuat manisnya keimanan itu, sehingga iringanlah ketaatan itu terasa, walaupun berat, menyenangkan walaupun merepotkan, menyenangkan walaupun merepotkan. Kaum muslimin dan muslimat, ada orang Masya Allah senang sekali bila repot. Senang sekali. Apa sebab? Karena cinta. Antum kalau sudah mencintai seseorang, semakin sering dia minta tolong, antum semakin senang. Betul kan? Betul apa enggak? Iya. Tapi kalau sudah tidak senang lagi, istri minta tolong, antum sedang turun grafik cintanya. Maka cepat-cepat dinaikkan lagi. Jangan dibiarkan turun terus. Ya, jangan biarkan terus. Karena sekali turun dan jatuh ke bawah, susah juga naikkannya. Maka jangan biarkan terlalu turun. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah SWT. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahumah. Ini sudah kita bahas kemarin. Ma'asyiral kiram. Nah, seseorang yang mencintai sunnah Nabi SAW, yang keempat adalah terjamin baginya keselamatan di akhirat. Ya, terjamin baginya keselamatan di akhirat. Nanti kaum muslimin dan muslimat, ketika Nabi menunggu kita di tepi telaga, ana faratukum alal haudhi, saya akan menunggu kalian. Artinya farat itu sesuatu yang dahulu. Saya tunggu kalian di tepi telaga. Kalau boleh saya mengistilahkan ini telaga cinta. Sebab saat itu ditetapkan cinta kita diterima atau tertolak. Sebab telaga Nabi SAW yang disebut dengan telaga Al-Kautsar itu, ya, tidak usah takut, luasnya sangat luas. Kemudian gayungnya sebanyak bintang di langit. Mana lebih banyak bintang di langit atau kita yang di bumi? Ya, silakan hitung aja. Yang ahli astronomi ada? Saya nak nanya ini. Tunjuk tangan. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada kan takut juga kita salah depan ahlinya kan. Kaum muslimin. Tapi tidak bagus juga kita nanya. Jumlah bintang di langit berapa? Pernah ngitung dek? Tidak pernah ngitung. Cobalah besok. Ambil kalkulator nanti berapa bintang di langit. Ya, menurut para ahli, wallahu alam, gimana cara mereka menghitung saya tidak tahu juga. Ada triliunan di atas. Berarti di atas lebih besar daripada yang di bawah ini. Triliunan. Dan besarnya jauh berkali-kali lebih besar dari bumi ini. Matahari yang terlihat kecil dari sini, katanya berapa kali bumi besarnya? Ada yang tahu? Besar sekali.
ratusan kali besar bumi lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lebih banyak. Nah, jangan usah risau kita berbun. Insya Allah asal cinta diterima di depan telaga, maka kita akan minum daripadanya dan tak akan pernah merasa dahaga sampai kita masuk surga. Tuan-tuan, puan, panas hari itu, tuan-tuan pernah merasa panas di bumi ini? Pernah? Pernah merasa gerah, haus? Ini untungnya, alhamdulillah, nikmat jajah awal Ramadan sampai sekarang selalu hujan, masya Allah. Nikmat nih Ustaz ya, alhamdulillah. Ya sih, kan tak berat puasa kan? Nggak ada puasa tua kan? Puasa muda semua, alhamdulillah. Ini ada yang kadang puasa tua hari pertama tu, masya Allah. Alhamdulillah kita hari ini sudah biasa dan terlatih dengan izin Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, pada hari itu siapa yang minum dari telaga Nabi SAW, dia tak akan lagi dahaga sampai masuk surga. Padahal hari itu sangat-sangat haus dan dahaga. Sebab kalau hari ini matahari kabarnya dari bumi hanya jarak jutaan kilometer. Berapa juta kilometer? Saya lupa kaji lama Syah. Jauh kan? Yang penting jauh. Nah, taib. Dan alhamdulillah belum ada pesawat ulang alik yang sampai. Belum ada. Makanya mohon maaf, saya tidak kagum dengan ilmu manusia. Selama mereka tidak beriman pada Allah yang menguasai segalanya. Ya kita masih belok-belok di bawah kolong langit aja, ya tak? Dan hanya sebagian kecil saja. Dan hasilnya pun tidak nampak. Orang ke Mars katanya, orang ke bulan katanya, hasilnya apa? Ekonomi dunia semakin ekonomi dunia semakin buruk itu. Kita hanya eksploitasi yang tidak ada prestasi yang jelas di dalamnya. Padahal Nabi SAW pergi Isra Mi'raj tanpa memakan dana tidak ada APBN-nya. Tapi hasilnya jelas. Menjadi yang pertama ditanya di akhirat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumil qiyamah. Dan menjadi kehidupan bagi umat manusia. Dengan salat mereka bisa melepaskan segala kegalauan hati, melapangkan segala jalan yang tertutup. Allah SWT membuka kesempatan kepada kita untuk berdoa, dan jadilah doa yang paling diterima di saat sedang sujud salat. Allah musta'an. Orang ke bulan tak apa yang dibawa, tak jelas Ustaz ya. Dapat batu dari bulan jadilah Ustaz. Ini dah ada hasilnya sekali. Untuk apa kita kagum-kagum dengan itu? Maka lebih baik kita kagum kepada yang jelas gunanya, jelas manfaatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari apapun yang terucap oleh Nabi, apapun yang diamalkan Nabi, apapun yang direncanakan Nabi, apapun yang diberitakan Nabi, semuanya jelas dan bermanfaat. Ma kharaja min hadza illa khair. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali khair, atau ma kharaja min hadza illa haqq. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi SAW kecuali al-haq. Kaum muslimin. Jadi kita poin yang keempat tadi, manfaat daripada mencintai sunnah Nabi SAW, kita di akhirat termasuk yang diterima cintanya. Ma'asyiral kiram, kata Nabi, ana faratukum 'alal haud. Saya menunggu kalian di tepi telaga. Man marra alayya, siapa yang melewati akan saya panggil untuk mampir minum. Karena siapa yang minum di situ tak akan dahaga lagi sampai masuk surga. Dan matahari hari itu 2 mil dari kepala kita. Nah, kalau dapat minum itu sampai masuk surga tak dahaga. Lalu saya panggil unasan a'rifuhum. Saya memanggil ada orang-orang yang saya kenal. Ditanya sahabat, "Kaifa ta'rifunana ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Umat Islam itu dikenali apa?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'rifukum bil ghurrati wat tahjil min atharil wudu." Saya mengenali umat ini dengan al-ghurrah, ada putih di kening, wat tahjil, dan putih di siku dan tempat anggota wudu kita yang lain. Jadi besok tuh siapa yang sering berwudu dan mendirikan salat pasti berwudu, maka dia akan dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil. Cuman ada di antara mereka yang ditolak. Ibaratnya syaratnya sudah ada. Karena dia termasuk orang-orang yang salat kan? Orang yang berwudu. Cuman tertolak, tak dapatkan minum di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, "Sahbi atau sahibi, ini sahabat saya. Ini umat saya." Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Engkau hai Muhammad, memang mereka itu umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, kalau demikian kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin kita selamat khususnya di akhirat, maka mencintai sunnah adalah jalan selamat itu. Dan tidak menyukai segala sesuatu yang menyelisihannya. Dan ini konsekuensinya. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nabi kan tidak tahu yang gaib kan? Nabi tidak tahu yang gaib. Tapi diberikan tanda kepadanya, ini umatnya dari bekas wudu tadi. Tapi ternyata di antara yang berwudu ada juga yang mereka yang tertolak. Ibaratnya syarat lengkap tapi tidak teraplikasi. Jelas? Syarat lengkap tapi tidak teraplikasi karena ada passwordnya yang terlupa satu digit saja. Nah, ini hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat. Jangan sampai ada yang terlupakan atau yang tersilap kita. ATM saja hanya dikasih kesempatan 3 kali Ustaz ya, habis itu diblokir ya. Nah, makanya salah satu kata atau huruf saja, satu angka bisa kena blokir kita. Oh enggak, saya sudah amal saya banyak sekali. Betul, ini enggak kita pungkiri. Soal nanti hisab setelahnya mungkin Allah SWT akan izinkan Nabi berikan syafaat untuk kita, tapi salah satu tertolak kita di telaga cinta. Karena ternyata Anda tidak mencintai sunnah Nabi SAW, sehingga kadang-kadang menukarnya dengan cinta kepada selain sunnah Nabi SAW. Kita menukarnya. Maka resiko memang. Makanya antum kalau ingin dapat cinta yang setia dari istri antum, antum juga 100% setia kepadanya. Tapi kalau sudah mulai menoleh ke kiri ke kanan, jangan salahkan nanti kita diuji juga oleh orang yang menilik istri kita yang juga mulai menilai yang lain. Jelas ya? Karena al-jaza' min jinsil amal. Bila antum sudah mulai tidak jujur dalam mencintai, antum akan, apalagi cara yang tidak halal, antum akan mendapatkan pula balasan yang sama barangkali, yaitu istri yang sudah mulai kendor cintanya kepada kita. Maka hati-hati kita kaum muslimin. Demikian juga istri-istri. Kalau sudah mulai mengingat-ingat, apa saya tak jadi menikah dengan si anu dulu, nah nikah pula dengan yang ini. Maka kalau sudah begitu nanti ibu-ibu jangan salahkan pula bapak-bapak dah mulai melihat-lihat lain lagi. Makanya murnikan cintamu kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah ketika kita bertemu dengannya menyatakan cinta, termasuk cinta kita diterima. Sebab kalau tidak diterima waktu itu kaum muslimin, wak dipanggil tuh, panggil kan, tiba-tiba di depan pintu disuruh lagi pergi, malu tidak ya? Oh, rupanya ini tidak diterima cintanya. Apa sebab? Dia tidak mencintai sunnah Nabi SAW.
wasallam, sehingga menukarnya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mencari yang lain selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pertanda bahwa cinta kepada Nabi belum sempurna, bahwa cinta kita kepada Nabi belum sepenuhnya, bahwa cinta kepada Nabi masih berbagi dengan cinta kepada yang lain, sehingga masih berat untuk meninggalkan itu. Makanya antum ini, kita ini kaum muslimin meminjam istilah ahli cinta. Pernah baca istilah ahli cinta? Katanya kalau perempuan itu pada umumnya ya, mencintai suami itu sepenuh hati. Tapi kalau laki-laki mencintai istri, nah tahu deh. Iya. Nanti ajaibnya perbedaan. Kalau perempuan menikah, pada umumnya mencintai suaminya sepenuh hati, maka dia serahkan seluruh jiwa dan raganya. Tapi kalau suami hanya 1/4 hati. Jadi hatinya masih berkamar-kamar. Kamar 1 untuk si fulana, kamar 2 si allana, kamar 3 si ana, kamar 4 si ani. Allah musta'an. Nah, kalau antum nak cintai sunnah, itulah seperti cinta perempuan lah ya. Jangan cintanya laki-laki. Apa sebabnya cinta perempuan itu lebih utuh dari cinta laki-laki? Sebabnya wallahu alam, kata ahli juga, perempuan itu memang sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada suami. Makanya laki-laki wajib membayar nafkah lahir dan batin. Wajib. Ini bukan masalah ringan, ini membayar nafkah wajib itu. Bila tidak diberikan berdosa. Ya, kecuali ada penghalangnya. Jelas ya? Sedangkan perempuan tidak. Makanya cinta orang yang membutuhkan pada umumnya lebih besar daripada cinta orang yang tidak membutuhkan. Itu pula lah sebabnya kenapa perempuan jangan disuruh bayar nafkah. Sebab nanti kalau perempuan sudah bayar nafkah, kurang cinta pada sang pemberi nafkah. Betul kan? Nah, masih ingat ucapan yang semalam atau bulan yang lalu? Pernah pertemuan dengan Pak Menteri Agama, ada yang nyeletuk bahwasanya angka minta cerai di Provinsi Riau meningkat drastis di angka 69%. Itu dulu, sekarang saya tidak tahu lagi. Dah beberapa tahun yang lalu. Masih Pak Menterinya Pak Surya Dharma Arli waktu itu. Jelas? Ada berapa menteri setelah itu ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan lebih dari 65% dinominasi oleh guru-guru dan pegawai negeri. Nah, ingat ibu-ibu guru. Para karyawati atau PNS yang perempuan banyak minta cerai. Apa sebab? Karena sudah tak merasa butuh dengan suaminya. Tanpa Anda saya bisa hidup. Dan suami tidak bisa menunjukkan bahwa dia laki-laki. Tidak bisa menunjukkan dia laki-laki. Akhirnya cinta itu pudar. Maka salah satu di antara sebab pudarnya cinta karena tidak lagi membutuhkan. Makanya di sini perlu cinta lillahi ta'ala. Jelas ya? Cinta lillahi ta'ala. Antum juga laki-laki apalagi diberikan kesempatan lebih dari satu, apabila istrinya tidak pandai lagi memberikan cinta kepadanya, cinta itu bukan hanya fisik kaum muslimin, perhatian, ucapan, hati, doa, semuanya itu bercampur menjadi satu. Baik, ini yang keempat, di mana mencintai sunnah Nabi SAW insyaallah adalah membuat kita selamat di akhirat, dan cinta kita tidak tertolak ketika dinyatakan di depan telaga cinta
atau telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu, kita sekarang di bulan Ramadan. Kaum muslimin, di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan menangguk pahala, menambah saldo amal saleh kita, dan kesempatan cari keuntungan sebesar-besarnya. Musim panennya kita. Bukan lagi musim bercocok tanam, enggak. Musim panennya. Kaum muslimin dan muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan derajat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, dengan puasa. Ini ingatkan kita lagi kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau nyatakan, ala inni atqakum lillah. Ingat, saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Wa a'lamukum bih, yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian. Nah, sekarang buktikan cinta kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi alaihi salatu wasallam di dalam Ramadan ini. Kalau nak bertakwa, tidak mungkin kita melampaui Nabi, maka ikutlah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tentang ilmu tentang Allah, tak mungkin kita cari kecuali melalui Nabi alaihi salatu wassalam, maka tuntutlah ilmu tentang puasa Ramadan ini, qiyam, siyam, sadaqat, ilmu dan sebagainya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita akan dihadapkan nanti mungkin dalam beberapa hal, dihadapkan pada banyak pilihan. Contoh, ketika kita memulai puasa, terjadi kadang-kadang, alhamdulillah kalau saya di Madinah hanya 15 tahun, saya tidak pernah mendengar orang Riyadh yang jaraknya 1000 kilo dari Madinah lebih kurang, beda hari puasa dan hari rayanya dengan orang Madinah, nggak ada. Atau orang Abha yang lebih jauh lagi, berbeda puasanya dengan orang Mekah. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada tuan-tuan dengar? Saya tidak ada mendengar. Mana tahu orang Indonesia ke telinganya lebih lebar daripada orang sana. Maka Indonesia ini, ada kawan kita yang bilang, kalau sempat terjadi perlombaan isu internasional, orang Indonesia pemenang nomor satunya. Iya, acara isu paling banyak kan televisi Indonesia. Yang paling banyak, acara yang paling tinggi ratingnya isu memang. Mana tahu, saya tak pernah mendengar. Tetapi saya baru 2 tahun pulang ke negeri ini, ke Indonesia. Dulu kan berangkat kan di eranya Pak siapa namanya? Presiden kita yang lama. Masa antum lupa? Saya tidak lupa, sengaja mengingatkan antum. Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto rahimahullah ta'ala. Masih lupa ya? Jangan sampai lupa Syekh. Kaum muslimin dan muslimat, Pak Soeharto di zaman itu hampir tidak ada, atau saya tidak pernah mengalami pertikaian perbedaan puasa yang mencolok. Ada yang secara rahasia, tapi secara terang-terangan nggak ada. Betul kan? Tapi antum lahir setelah Pak Soeharto lengser nampaknya. Iya, ya milenial kan. Nah, di masa itu saya berangkat ke Arab Saudi tahun 93, balik 2009 awal. Sebentarnya, tidak lama-lama. Jadi di masa itu tak ada pertikaian puasa, baik satu hari, hari raya juga sama. Dan di Madinah, di Arab Saudi yang lebih luas wilayah daratnya dari kita, juga tak pernah terjadi pertikaian itu. Lalu saya lihat rahasianya di mana? Karena memang mereka konsisten tak keluar dari sunnah Nabi SAW dalam menentukan awal dan akhir puasa. Yaitu Nabi katakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Oh, tidak terlihat, Indonesia banyak mendungnya. Ini tidak pernah terlihat matahari beberapa hari ini kan. Baik, kata Nabi SAW, fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Bila tidak terlihat karena mendung, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari.
Maka mereka walaupun pakar hisabnya banyak, tetapi mereka tidak menjadikan hisab sebagai patokan. Sebab tak ada dalam sunnah Nabi SAW kecuali dua, melihat atau sempurnakan. Ketika kita keluar dari situ, ada hisab, akhirnya ada, saya baru awal-awal tahun pertama atau tahun kedua saya pulang, saya dapatkan menantunya sudah puasa, mertuanya masih enak-enak makan. Kira-kira harmonis tidak rumah tangganya? Harmonis tidak? Menantu udah puasa, bapak mertua masih makan besar di rumahnya, ngundang orang pula katanya. Nah, kan kadang sebagian kampung kita kan ada acara makan-makan sebelum puasa. Gimana perasaan menantu kira-kira? Pasti walaupun tak terlafazkan, dasar orang tua tongkau kalau orang Acu. Ya, dasar mertua tongkau. Dan disebutkan bahwa sudah masuk puasa tapi dia belum, karena yang mertua nunggu pemerintah mengumumkan. Ini melihat hasil hisab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Jadi terjadi perbedaan puasa dan hari raya dalam satu rumah. Ini hal sederhana kaum muslimin. Jangan diartikan bahwa kita tidak menghormati ahli hisab. Jangan, bukan itu maksudnya, tidak. Sebab berapa banyak yang bermanfaat tapi tidak masuk dalam sunnah Nabi, tak diamalkan. Berapa banyak hal yang bermanfaat di zaman Nabi SAW untuk mengeratkan hubungan, untuk silaturahim, tetapi tidak dianggap bagian dari sunnah Nabi, mereka tinggalkan. Jelas? Jelas? Sebab apa? Karena cinta tadi. Walaupun menarik, tapi karena cinta saya tidak ini. Sebaliknya cinta juga membuat hal yang tidak menarik menjadi kita nikmati. Saya berapa banyak jenis makanan yang dulu saya tidak bisa makan, Pak, tapi karena istri suka, cinta membuat saya harus makannya. Hah, bisa antum enggak? Tapi masih ada sebagian yang belum lulus saya dicinta di sini. Nah, terus terang itu. Misalnya istri bisa makan ikan lele, saya karena sudah lele juga orangnya, jadi malas makan ikan lele. Tuh lele, kalau Rocu tahu kalau lele itu lambat katanya. Nah, akhirnya saya tidak mau makan ikan lele biar tambah lambat itu. Atau jenis-jenis ikan rawa, rata-rata saya memang tidak bisa makannya. Sebab mak saya tak mengajarkan. Mak tidak suka, awak terpaksa tidak suka. Ya terpaksa alasan cinta sama mak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini diantara contoh. Kalau tadi mereka tidak bertikai puasa dan hari rayanya karena istiqamah, demikian juga nanti di akhirat kita tak bertikai jalan kita kalau kita istiqamah. Dan ini tak bisa terselesaikan kecuali dengan cinta. Karena cinta itu punya cerita. Jelas. Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cinta. Makanya kalau tuan-tuan sedang punya cinta ini, selesaikan perkara itu segalanya dengan cinta. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Dan cinta itu mesti lillahi ta'ala. Barangkali sampai di sini lah ya. Kita cukupkan hari. Tidak ada sarapan paginya. Nah, apa nih Syekh? Surat cinta, subhanallah. Semoga tidak berat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi. Betul, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Soal jika seorang salat tarawih berjamaah bersama imam yang 23 rakaat, namun orang tersebut hanya salat 8 rakaat saja, kemudian dia duduk berzikir atau membaca Quran, dan ketika imam menyelesaikan 20 rakaat, orang tersebut berdiri dan mengikuti salat witirnya. Apakah perbuatan ini sesuai juga dengan hadis di atas? Tidak sesuai, karena salat bersama imam sampai selesai.
dia tidak sampai selesai, sebagiannya saja. Sebagiannya saja. Kaum muslimin dan muslimat, ini kan masalahnya dia bersumber dari apakah salat malam atau tarawih itu hanya 11 rakaat saja atau boleh lebih dari 11 rakaat. Masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan atau mengamalkan umumnya hadis riwayat Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah dan lainnya dan Musnad Imam Ahmad. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah dua rakaat. Dua rakaat. Di sini Nabi tidak membatasi berapa jumlahnya. Yang penting salat malam dua rakaat. Nah, lalu datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis riwayat Imam Muslim dan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadis lain-lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih dan juga salat tahajud di luar Ramadan hanya 11 rakaat. 8 tambah 3. Nah, apakah hadis Aisyah, hadis Zaid bin Khalid, hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya ini mukhassis, mentaksis hadis yang Abu Hurairah yaitu salatul laili mathna mathna itu, salat malam 2 rakaat itu ditaksis dengan ini atau tidak menjadi mukhassis? Terjadi khilaf. Kalau seandainya dianggap sebagai mukhassis, maka tak boleh ditambah lebih dari 11 rakaat. Dan kalau tidak dianggap sebagai mukhassis, hanya zikru ba'di afradil umum, menyebutkan sebagian dari cara pelaksanaannya, dan yang dilakukan Nabi adalah 11, yang melaksanakan lebih dibolehkan. Dan ini pendapat umumnya para ulama. Boleh ditambah lebih dari 11. Cuman mana yang afdal? Afdal 11 rakaat. Apa sebab? Karena itulah yang paling yang selalu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal dari sisi amaliyahnya 11 lebih afdal. Karena itu yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Sebagian lagi melihat dari sisi mana yang paling memudahkan. Seperti disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mana di antara yang lebih memudahkan? Andainya 11 dengan ayat panjang lebih memudahkan, maka lebih afdal daripada 23 rakaat yang pendek-pendek. Kan 23 tentu ayatnya pendek-pendek dibanding yang 11. Tapi kalau ternyata sama juga, ya yang itu juga sama, justru kadang yang 23 lebih duluan selesai dari yang 11, nah, maka kita tidak ragu katakan 11 lebih afdal. Alhamdulillah kemarin kan ada rekor baru lagi ya. Tahun lalu 2 menit 17 detik, 2 menit 17 detik, rekor tertinggi. Salat 23 rakaat selesai dalam 2 menit 17 detik. Ada pencari rekor tahun ini enggak? Belum. Iya. Ketika ditanya apa dalilnya, kan yang baik itu lebih cepat, lebih lebih baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Itulah ternyata ya umat ini masih banyak yang belum sampai ilmu kepadanya, khususnya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andainya kalau orang tidak tahan duduk atau berdiri lama, maka sebaiknya yang 23 rakaat tadi, karena ayat lebih pendek. Tapi kita alhamdulillah kan rata-rata pendek-pendek ya. Maka kembalilah ke asal, yaitu 11 rakaat lebih afdal. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah dengan duduknya dia setelah rakaat, setelah itu baru pas witir nanti disambung salat bersama imam? Ditanyakan kepada guru kami,
Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, ini tidak masuk mengikuti imam karena tidak sampai selesai. Dia hanya mengikuti sebagian daripada yang dilakukan oleh imam. Mungkin yang seperti ini yang masuk berpendapat bahwasanya tak boleh menambah lebih dari 11 rakaat. Wallahu alam. Andainya antum salat di masjid yang 11, laksanakan 11. Kalau antum salat yang 23, laksanakan 23. Kalau tidak bisa milih, carilah. Oh, pokoknya saya tidak mau kecuali 11, cari masjid yang 11. Wallahu taala alam. Ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini masalah salawatan setiap 2 rakaat. Dan bacaannya di mana-mana berbeda. Kalau di kampung saya dulu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau di kampung sebelah lagi Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal dan seterusnya. Ini setiap amal kaum muslimin dan muslimat. Karena ini kan akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mendapatkan daripadanya pahala. Jelas? Ingin mendapatkan pahala. Nah, syarat diterimanya amal itu, satu, mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, mesti berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan, sebagian mengatakan, daripada diam-diam aja lebih baik berselawat. Ilmu itu kaum muslimin tidak hanya dengan daripada lebih baik. Tidak bisa begitu. Atau dengan umumnya anjuran selawat ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi memang menganjurkan kita untuk banyak berselawat. Itu tidak kita pungkiri. Cuman yang mengatakan ini, berselawatlah kalian kepadaku banyak-banyak. Allah juga perintahkan berselawat dan salamlah kepada Nabi banyak-banyak. Nabi menyampaikan ini lalu tidak dipraktekkannya atau dia praktekkan? Artinya Nabi menyuruh kita berselawat, Nabi juga mengucapkan selawat pun enggak? Saya ulang lagi, mungkin belum dipahami. Ketika Nabi mengatakan atau menganjurkan berselawat, Nabi ajarkan enggak kepada sahabat caranya? Diajarkan caranya? Dipraktekkan enggak oleh sahabat? Dipraktekkan. Baik. Kan Nabi bukan hanya kasih perintah, beliau juga eksekutor dalam segala amalan kita. Datang perintah salat, disuruhnya salat. Lalu beliau sebutkan, sallu kama ra'aitumuni wa salli. Lalu Nabi menganjurkan kita berdoa, beliau juga mengajarkan doa itu di tempat dan waktu serta bahkan sebagian bacaannya. Jadi beliau ajarkan. Sekarang pertanyaannya, salat tarawih itu berapa lama dilaksanakan di zaman Nabi masih hidup? 9 kali. Karena Nabi diwajibkan kepadanya berpuasa tahun kedua Hijriyah. Ahsant. 9 tahun mereka melakukan salat tarawih. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada jemaah, ada sendiri. Nabi pernah tidak memimpin jemaah tarawih? Pernah. 3 malam. Ada yang riwayat 5 malam. Nah, Nabi contohkan tidak bagaimana melaksanakan salat tarawih? Ya, dia contohkan. Nah, bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri
atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan dan dia tahu, maka kita katakan alhamdulillah ini amalan yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti tidak boleh selawat. Siapa bilang tidak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa, silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat tarawih kita. Apa nak salat situ? Situ salat diam-diam aja, tidak ada selawatan kayaknya. Kalau sudah begitu, berarti masalah. Apa nak tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Dia salatnya diam-diam, tak pakai selawatan, berarti ada masalah. Apa nak tunjuk simpulan hafalannya cuma dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Alhaakumut takatsur saja, pada situ ada hafiz. Oh, dia ahli. Sallallahu alaihi. Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling qari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan pakai, walaupun hafalannya hanya dari Alhaakumut takatsur sampai paling tinggi wadduha sampai An-Nas. Padahal ini hafiz 15 juz. Bacaannya hebat. Ini antara ra dengan ghain sama. Hamzah, ain semuanya sama. Hak besar, hak kecil sama. Bahkan ada huruf yang banyak dimakan di telannya. Cuman apa bedanya? Pandai selawat. Ini masalah di sini. Karena Nabi tidak syaratkan itu untuk jadi imam tarawih. Di sini cinta kita teruji. Ya, mencintai produk Nabi SAW atau mencintai produk orang yang jauh dari Nabi SAW. Tentu saja ini tergantung selera dan daya beli lagi. Siapa yang suka yang asli-asli, dia siap beli dengan harga tinggi. Tapi yang suka yang imitasi, yang penting murah asal meriah. Jadi kalau nak selawat silakan. Seantar 2 rakaat saya baca selawat, tidak ada yang dilarang, tidak ada larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak seisi dengan baca Quran 1 juz antara 2 rakaat, tapi tidak sempat ya. Tidak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah sholat di Hail, sholat malamnya, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu istirahat. Kalau nak tidur antum sempat. Ya begitulah. Nak makan dulu, masak dulu, tapi jangan masak yang banyak-banyak ya. Masak telur goreng, kemudian masak rice cooker. Insya Allah sempat makan, baru masuk ke rakaat ke-5 dan ke-6. Karena memang tarawih itu kan santai, bukan berkejar-kejar. Tarawih itu santai, makanya ya bukan target cepat selesai, tapi target hebat selesai. Karena apa? Karena yang dinilai Allah nanti bukan siapa yang paling cepat, tidak, tapi siapa yang paling hebat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita sepakat tidak ada amalan yang lebih hebat dari amalan Nabi SAW. Dan beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling beriman, beliau yang paling berilmu. Mudah-mudahan cinta kita juga lulus di sini. Jangan pahami tidak saya melarang selawat, tidak. Tidak, demi Allah saya menganjurkan banyak-banyak berselawat kapanpun, baik di salat malam ataupun di waktu kita sedang bekerja, sedang berjalan, sedang apa. Banyak selawat ke Nabi SAW. Tapi menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari salat tarawih, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Sekira jelas? Jelas tuh? Dia saya tidak melarang selawat. Cuman jangan membuat-buat selawat. Ya, karena berteriak-teriak di masjid itu dilarang oleh Nabi. Bukan kita yang larang. Nabi sendiri yang melarang. La tarfa'u aswatakum ba'dikum ala ba'din bil Qur'ani fil masjid.
Jangan sebagian kalian mengangkat suaranya membaca Quran terhadap sebagian yang lain. Karena di antara kalian ada yang berzikir, ada yang bermunajat, ada yang berdoa. Nabi pernah di rumahnya mendengar orang ribut, bukan ribut di sini bukan apa, baca zikir, baca Quran. Akhirnya Nabi SAW keluar dan melarang mereka untuk mengangkat suara keras-keras di masjid. Sebab apa? Karena doa itu yang paling mustajab itu ketika kita berdoa sendiri pada asalnya, kecuali yang dianjurkan secara bersama. Misalnya doa istisqa, doa ketika khutbah, doa ketika witir atau kunut, witir dan seterusnya. Tapi kalau ketika doa di luar itu pada umumnya lebih diinikan sendiri-sendiri. Ini kan banyak kaum muslimin. Ketika kita bikin doa kunut di witir tarawih, banyak yang merasa aneh. Tapi doa setelah salat tarawih dipimpin oleh imam, banyak yang suka. Ini masalah ya. Padahal mana yang lebih afdal? Doa dalam salat atau doa di luar salat? Hah. Ini berat nih Ustaz ya. Merubah ini kan berat ini. Ya. Kita lebih senang doa selesai salat. Iya, karena lihat rame-ramenya itu kan, mudah meriah tadi. Demikian juga salat jenazah. Kenapa lebih panjang doa setelah salat jenazahnya daripada dalam salatnya? Padahal salat jenazah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mendoakan, bukan setelah salat jenazah yang didoakan. Ini enggak. Setelah salat jenazah ada pula subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah sampai 1000 kali. Dan nangis jenazah itu dengarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Padahal jenazah itu disegerakan. Tambah lagi nanti sambutan PRT, sambutan PRW, sambutan Pak Dinas, sambutan Pak Kabak, sampai sambutan 5. Masing-masing setengah jam, 2,5 jam. Orang sedang terik matahari menunggu. Yang banyak urusan akhirnya garuk-garuk kepala. Kapan selesainya nih? Padahal sunnahnya, kalau nak tausiah singkat. Kalau nak berikan sambutan singkat. Jangan bertingkat-tingkat. Nanti orang pada segan untuk datang bertakziah ke kita. Wallahu musta'an. Jelas ya? Jadi doa yang paling afdal itu baik salat jenazah maupun salat malam adalah di dalam salat kita. Ya kalau nak berdoa juga nanti Bapak bersama, maka kunutlah di saat rakaat terakhir witir. Nah, kalau perlu sampai pegal-pegal kaki berdiri itu kan, sampai pegal tangan menampung begini. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi, bebas kita, yang nak pulang pulanglah, yang nak makan makanlah, yang nak ngaji ngajilah. Karena sudah selesai salam, keterikatan dengan imam selesai. Jelas? Kalau nak banyak-banyak juga. Inilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dimudahkan hati ini menerima cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ dulu, jangan tambah lagi sih. Dah ada sarapan loh. Subhanakallah walhamdulillah. Sebab ada acara juga di MDI pagi ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Ada yang keliru dan salah itu semata dari kelemahan saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada bapak dan ibu, saudara-saudari saya mohon dimaafkan. Semoga Ramadan kita mubarak. Semoga Allah mudahkan mengamalkan amal-amal saleh dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.